ya. Dan healing kita yang keempat ini topiknya menarik banget karena banyak di antara kita yang menjalankan program ya, yang membuat program dan kemudian kita pasti kalau kita membuat menyusun program kita pasti membutuhkan harus membuat monitoring dan evaluasi. Nah, bagaimana sih sebetulnya cara membuat monitoring dan evaluasi yang efektif gitu ya, yang kemudian bisa menunjukkan kepada kita bahwa program kita tuh ternyata berdampak gitu ya. Karena itu penting sekali dalam program. Kalau kita menyusun program kan kita menyasarnya pada dampak ya, gitu. Nah, sore ini ada tamu kita bukan dari SPAK, kalau yang kemarin-kemarin kan dari agen SPAK ya. Kalau saat ini adalah Kak Lira Redata yang akan beliau adalah Monef and KS Specialist. Saya nggak punya CV-nya nih karena pasti panjang banget, jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya Mbak Lira ya. Kita ngobrol-ngobrol aja gimana sih Mbak Lira sampai menekuni Monef ini gitu ya. Mbak Lira sekarang sedang sibuk di mana, Mbak? Mbak Maria dan teman-teman agen-agen SPAK semuanya, saat ini saya sedang berkegiatan di kantor staf presiden, memegang isu anti korupsi, reformasi birokrasi. Keren, pas banget itu. Terus sebelum itu di mana Mbak Lira? Ya, jadi sebelumnya itu saya sebenarnya 9 tahun sebagai pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi, Mbak Maria dan rekan-rekan semuanya. Pasti sudah tidak asing dengan nama Mbak Yeye. Saya berada 5 tahun di bawah timnya Mbak Yeye. Kemudian saya juga 5 tahun bekerja sebagai Knowledge Management Manager, Mbak, di sebuah BUMN. Dan terakhir, karena beberapa alasan, salah satu alasan pentingnya adalah masalah integritas, masalah bagaimana ternyata betapa sulitnya menjalankan sesuatu yang anti korupsi. Saya memutuskan keluar dari BUMN tersebut. Kemudian saya bekerja secara individual aja, Mbak. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memberikan sharing tentang knowledge management, tentang monitoring evaluasi. Dan memang tahun 2018 sampai 2021 kebetulan juga saya duduk sebagai koordinator monitoring evaluasi di Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di KPK Di juga. KPK, oke. Ya. Terima kasih Mbak Lira. Wah, lumayan padat ini ya. Jadi teman-teman, sore ini tuh kita benar-benar beruntung ya karena kita bisa mendapatkan materi yang penting dan menarik dan dari seorang ahlinya gitu yang pengalamannya udah panjang banget. Mau makan. Nah, sebelum Mbak Lira mulai, mungkin saya ingin sedikit memberikan eee, sebenarnya jam 4 Mbak Lira akan Jam break sholat sebentar ya. 17.53 saya izin untuk sholat maghrib, Mbak, kalau untuk di daerah Tangerang Selatan jam 17.53 gitu. Tapi sambil saya break nanti bisa saya putarkan satu video, contoh video program yang berdampak, Mbak. Oke, sip sip, gitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi sekarang kita mulai aja langsung ya. Silakan Mbak Lira. Iya, terima kasih Mbak Maria. Saya izin memulai, manggilnya apa sih Mbak kalau di SPAK ini Mbak? Untuk teman-teman, kawan. Teman-teman aja sih biasanya kita ya. Kadang-kadang kita panggil kakak-kakak tuh soalnya kan nggak semua tempat memanggil Mbak, nggak semua memanggil Ce atau jadi kakak aja gitu. Tapi kalau mau teman-teman juga lebih santai gitu, nggak apa-apa. Teman-teman aja juga boleh sih, Mbak. Ya, siap. Terima kasih Mbak Maria. Terus saya juga lihat ini sudah ada Mbak Yudi juga di sini. Salam kenal teman-teman semuanya. Mungkin saya menggunakan istilah teman-teman saja. Selama 90 menit ya sampai 2 jaman, terserah nanti teman-teman punya keluangan waktu berapa. Pada sore ini atau pada malam ini untuk teman-teman yang berada di daerah timur, kita akan sama-sama ya seperti mengingat saja sih teman-teman, mengingat atau mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar sama sekali, kita sama-sama belajar tentang monitoring evaluasi sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Mbak Maria. Teman-teman, saya sekarang izin kepada teman-teman, saya minta untuk teman-teman boleh menekan reaction yang ada di tombol di bawah untuk saya
ingin tahu aja sekarang kondisi teman-teman dalam kondisi yang apakah senang, apakah bahagia, atau mungkin lagi banyak pikiran. Boleh teman-teman memilih satu reaction di bawah. Kalau saya mungkin saya mau, karena saya hari ini berkesempatan untuk diskusi dengan teman-teman, saya mau menggunakan love untuk sebagai penanda bahwa saya siap untuk sharing bersama teman-teman semua di sini. Saya beri kesempatan kepada teman-teman, silakan. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kita semua sama-sama sudah siap. Walaupun tadi mungkin saya nggak bisa lihat secara keseluruhannya, tapi saya yakin teman-teman semua sudah dalam keadaan siap untuk kita sharing pada sore hari ini, teman-teman. Saya izin memulai saja. Oh ya, mekanismenya teman-teman, semoga saya tuh ada sekitar 18 slide. Karena ini sifatnya hanya sharing yang mungkin lebih banyak kita sama-sama seperti mengingat atau seperti mengenal monitoring evaluasi itu, teman-teman. Nanti mudah-mudahan tidak akan terlalu lama, tapi kemudian nanti kita akan sambung dengan diskusi dari teman-teman, maka keaktifan teman-teman sangat saya harapkan dalam sharing kita pada healing ya, Mbak Maria ya, sebutannya ya, healing kita pada hari ini gitu. Jadi nanti mungkin supaya tidak memakan waktu yang lama, pertanyaannya disimpan saja dulu, tapi nanti kita akan bahas setelah saya selesai menjelaskan gitu, teman-teman. Dan karena ini sifatnya hanya pengetahuan saja, teman-teman, pada sesi ini saya hanya banyak memberikan seperti apa ya, pengertian-pengertian dengan memberikan contoh-contoh gitu, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa langsung bekerja workshop bersama lah gitu ya, belajar bersama untuk mempraktekannya jauh lebih baik gitu, teman-teman ya. Saya izin share screen sekarang. Oke, sudah terlihat? Sudah Mbak. Boleh di slide? Ya. Oke. Oke, baik teman-teman semua. Sharing kita, healing kita pada hari ini adalah tentang strategi monitoring dan evaluasi yang efektif untuk program yang berdampak. Mungkin saya mau minta 1-2 pendapat sih, Mbak Maria, izin kepada teman-teman, apakah ada yang berkenan untuk sedikit sharing saja, apakah sudah tahu tentang apa itu monitoring dan evaluasi? Dari 1 atau 2 orang boleh raise hand dan langsung saja unmute-kan speaker-nya jika ada yang berkenan. Ayo silakan teman-teman. Silakan teman-teman semua. Bisa langsung bicara aja ya. Ya, benar. Saya kasih kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau berkenan untuk bisa menjelaskan apa itu monitoring dan evaluasi. Jika memang sudah paham, tidak perlu dengan kalimat yang panjang, mungkin cukup dengan istilah atau kata yang pendek, kalimat yang pendek saja gitu. Boleh ngasih Terima kasih pendapat atas kesempatan yang diberikan. Boleh. Mungkin bergantian ya. Bergantian. Satu dulu ya. Siapa dulu ini? Bu Ernawati. Oh ya, Ibu Erna. Bu Erna, silakan Bu Erna. Monitoring dan evaluasi yang Ibu ketahui apa, Bu? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sesuai dengan apa yang kami ketahui, monitoring dan evaluasi yaitu memantau sesuatu program yang telah ditetapkan apakah berjalan baik atau belum. Kemudian mengevaluasi kira-kira apa yang menjadi penghambat daripada misalnya ketika program itu tidak berjalan lancar. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Bu Erna, bagus sekali pendapat dari Bu Erna. Mungkin satu kesempatan lagi tadi kepada Ibu yang sudah berbicara juga, saya persilakan. Cece Spak Bandung. Oh ya, Bu Cece silakan Bu. Ya, monitoring dan evaluasi adalah memantau atau menilai program-program yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang diinginkan, dan kalau evaluasinya adalah apakah itu berdampak tidak, atau ada input dan outputnya enggak, indikatornya berjalan tidak, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Cece pendapatnya. Baik teman-teman semua, tadi pendapat Bu Erna, pendapat Bu Cece itu semuanya sudah benar. Jadi memang saya cukup yakin bahwa teman-teman di sini secara tidak sadar mungkin memang sudah menjalankan yang namanya monitoring dan evaluasi ini, teman-teman. Baik, terima kasih kepada Bu Erna dan Bu Cece yang sudah berpendapat. Nanti saya tunggu pendapat dari teman-teman yang lain lagi untuk slide-slide berikutnya. Sekarang saya mau masuk dari ini dulu. Maaf, sebentar. Ketutup. Oke, siap. Sudah terlihat jelas ya teman-teman semuanya. Jadi saya mau langsung masuk ke siklus monitoring evaluasi. Jadi sebagaimana saya ketahui nih teman-teman semua di sini adalah agen-agen SPAK yang semuanya itu sudah punya program-program secara individual. Benar nggak sih Mbak Maria? Agen-agen SPAK ini punya program-program secara individual. Ya, karena kan beberapa agen tuh atau banyak lah ya yang mempunyai kegiatan di organisasi lain juga gitu Mbak. Jadi mereka juga terlibat di pembuatan program di organisasi lain gitu. Iya, baik, benar ya. Jadi memang yang menjadi inputan awalnya adalah program itu sendiri, teman-teman. Berbicara monitoring dan evaluasi ini, sebenarnya ini adalah bagian dari proses manajemen yang mungkin teman-teman sudah pahami bahwa ketika kita melakukan apapun pekerjaan, tapi pada healing hari ini kita langsung saja menyasar dengan yang namanya program, atau kalau di pemerintahan itu disebut rencana aksi, atau bahkan langsung disebut sebuah aksi gitu ya. Nah, itu semua kan dimulai dari perencanaan, teman-teman. Artinya kita ada satu permasalahan yang kalau dalam hal ini kita sebagai agen SPAK kita langsung saja bahwa kita tahu permasalahannya adalah korupsi yang sangat masih marak di Indonesia, korupsi yang masih terus berjalan di Indonesia, mulai dari level siswa anak kecil sendiri itu sudah juga korupsi, mulai sudah bisa mencontek, sudah orang tuanya sudah memberikan hadiah gratifikasi ke guru, sampai dengan yang ada di pusat yang kita hampir setiap hari kita melihat bagaimana proses penanganan kasus korupsi baik di KPK, kepolisian atau kejaksaan. Jadi kita itu mempunyai karena kita ada permasalahan di korupsi tersebut, itu yang menjadikan kita mempunyai program. Nah, programnya tentu adalah program bagaimana kita membuat satu pendidikan anti korupsi. Saya langsung saja menyasar itu. Jadi kita merencanakan sebuah program, rencana aksi atau aksi tentang anti korupsi. Nah, ketika sudah mohon maaf, ini ketekan lagi. Ketika sudah dalam perencanaan, sudah clear program yang akan dilaksanakan apa. Tadi ada yang programnya individual, karena mungkin teman-teman di sini ada yang bergerak secara sendiri-sendiri, tapi juga ada program yang langsung dilaksanakan di organisasi masing-masing. Nah, itu kan direncanakan. Perencanaannya harus bagus, kemudian ketika sudah perencanaan masuk ke implementasi kan, teman-teman semuanya. Nah, diimplementasikan ini artinya kita mulai ketemu bagaimana program yang kita rencanakan tadi, yang sudah kita susun tadi itu bisa dijalankan bagi si penerima manfaat atau bagi si usernya gitu.
kita jalankan itu bersama si usernya. Misal user atau penerima manfaatnya adalah siswa, maka kita ketemu siswanya. Kemudian kalau user kita adalah orang tua, maka kita ketemu orang tua. Jadi langsung mengimplementasikan apa program-program yang sudah kita rencanakan. Nah, di dalam ketika kita melakukan implementasi itu kita sebaiknya tidak sekedar melaksanakan saja, tapi kita harus sadar betul sebagai pelaksana program yang menjalankan program bahwa program itu kita pantau. Jadi bisa kita definisikan secara sederhana bahwa monitoring itu adalah dipantau. Kita memantau, melihat apakah yang kita laksanakan, program yang kita laksanakan itu sesuai perencanaan atau tidak. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, kendala atau hambatannya bagaimana. Jadi kita juga tidak sekedar melaksanakan saja, tapi kita juga memantau, melihat bahwa programnya ini sudah berjalan sesuai dengan rencana gitu. Nah, kemudian dari ketika sudah diimplementasikan dan sekaligus kita memonitor, kita juga di akhir waktu, karena kalau monitoring itu bisa kita lakukan sekaligus ketika kita mengimplementasikan, tapi kalau untuk mengevaluasi, karena tadi Bu Cece ya yang saya tangkap bicara kalau evaluasi sudah ke arah dampaknya atau hasilnya. Nah, ini memang tidak serta-merta kita bisa lakukan langsung penilaian ini, pengukuran, analisis ini, apakah program kita sudah berjalan, apakah program yang kita laksanakan itu sudah bisa mencapai tujuan yang kita harapkan atau kita rencanakan tadi gitu. Jadi siklusnya seperti ini teman-teman, berbicara tentang monitoring evaluasi. Nanti di slide berikutnya saya akan ceritakan apa itu monitoring dan apa itu evaluasi. Jadi monitoring dan evaluasi itu sudah ada sebenarnya secara tidak sadar. Nah, sekarang healing kita sore ini kita harus sama-sama membangun kesadaran itu, bahwa ketika kita menjalankan sebuah program, kita merencanakan, kita menjalankan program, maka monitoring dan evaluasi itu tidak akan pernah lepas dari program itu sendiri gitu. Nah, terus siapa yang melaksanakan monitoring dan evaluasi? Nah, di sisi kanan ini, di sisi kanan layar teman-teman semuanya saya listkan. Kalau untuk sebuah organisasi yang besar, biasanya dipisah. Yang melakukan monitoring evaluasi itu berbeda dengan teman-teman yang melaksanakan program tersebut gitu. Tapi juga bisa dilakukan monitoring dan evaluasi itu oleh teman-teman yang menjalankan program. Idealnya memang yang melakukan monitoring dan evaluasi itu adalah orang yang berbeda. Syukur-syukur memang organisasi kita itu bisa menyediakan tim monitoring evaluasi yang berbeda, maka itu akan jauh lebih objektif. Tapi sebagai pelaksana program kita juga harus berani membuka diri gitu, apa yang sudah kita lakukan, lelahnya kita, tenaga, pikiran, waktu menjalankan program, apakah program itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, melalui satu skema monitoring dan evaluasi ini teman-teman bisa berefleksi lah bahwa program yang dilakukan akan berjalan dengan baik, tidak saja membuat lelah gitu ya, tapi juga akan berdampak, walaupun dampaknya mungkin dalam lingkungan yang kecil kayak gitu. Jadi siapa yang melakukan monitoring evaluasi tidak harus orang yang berbeda, tapi juga bisa dimulai dari diri kita sendiri gitu, sebagai pelaksana program. Seperti itu. Baik. Nah, sekarang kita langsung masuk teman-teman semua tentang monitoring. Apa sih yang dimaksud dengan monitoring? Pada healing hari ini saya berusaha memberikan pengertian yang sangat operasional, artinya sangat teknis, tidak ya ini saya ambil dari berbagai macam teori supaya teman-teman mudah memahaminya gitu. Jadi memang monitoring itu
bahasa di dokumen pemerintahan kita atau di dokumen-dokumen kegiatan manajemen itu artinya adalah memantau, adalah pemantauan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di pemantauan itu adalah pengumpulan data dan informasi, teman-teman. Pengumpulan data dan informasi baik berupa kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif di sini tentu ini deskripsi, kalau kuantitatif ada bukti-bukti angka yang akan terlihat dari pemantauan tersebut gitu. Jadi sebenarnya yang kita pantau itu adalah data dan informasi dari program yang kita laksanakan. Apa itu data dan informasinya? Yaitu tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Erna dan Bu Cece, dan saya yakin teman-teman juga tadi juga berusaha mendefinisikan sendiri gitu ya. Data dan informasinya itu adalah, oh iya, program itu sudah berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Program tersebut telah telah sesuai dengan anggaran yang direncanakan gitu. Data-data seperti itu yang dikumpulkan, yang dicatat lah. Kalau untuk secara individu dicatat gitu, bahwa program itu sudah berjalan atau belum. Dan ketika sudah berjalan itu sudah sampai mana gitu. Nah, mengenai ini saya detailkan lagi, pengumpulan data dan informasi baik kualitatif maupun kuantitatif mengenai program atau rencana aksi telah berjalan atau tidak. Terus sejauh mana kemajuannya, artinya ketika sudah berjalan maka kemajuannya sejauh mana, dan apakah ada kendala atau tidak. Jadi monitoring ini bisa memberikan memitigasi buat teman-teman apakah ada kendala-kendala yang harus segera diselesaikan atau tidak gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah program yang teman-teman lakukan itu sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak gitu ya. Walaupun saya yakin sekali gitu ya, ketika agen-agen SPAK ini niat baiknya saja menjadi agen-agen SPAK itu sudah satu pekerjaan yang sangat mulia sekali gitu. Terus sekarang harus memikirkan perencanaan, program segala macam. Tapi ini mudah-mudahan bisa membuat program-program yang teman-teman laksanakan itu lebih berkualitas gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Monitoring itu adalah pemantauan. Di dalam pemantauan itu terdapat pengumpulan data dan informasi. Sederhana saja, data dan informasinya adalah mengenai apakah programnya telah berjalan atau tidak, kemajuannya sejauh apa, dan ada kendala atau tidak. Nah, ketika kita sudah melakukan monitoring atau pemantauan itu, sebenarnya apa yang kita dapat? Satu, data, informasi, dan pengetahuan terkait pelaksanaan program tersebut. Jadi kita tahu banget, kita tahu sekali bahwa program kita itu sudah berjalan dengan baik atau tidak secara subjektif penilaian kita sendiri gitu. Itu nggak masalah. Dan kemudian ketika kita tahu ada hambatan-hambatannya, misalnya ternyata kok yang ikut program kita sedikit ya, atau kok ternyata kalau menggunakan alat yang ini itu ternyata kurang antusias ya. Nah, jadi kita bisa cepat mengambil solusi dari proses program yang sedang kita jalankan gitu. Nah, ini yang monitoring, teman-teman. Saya lanjut dengan evaluasi. Nah, apa itu evaluasi? Proses yang terjadi di evaluasi itu adalah kita menganalisis. Menganalisis di sini adalah menilai, mengukur level hasil program yang sedang kita jalankan. Levelnya itu apakah hanya sebuah proses saja, apakah sudah ada outputnya, apakah sudah sampai outcome, atau sudah bahkan bisa berkontribusi terhadap dampak gitu. Nah, karena evaluasi ini tidak serta-merta kita bisa lakukan ketika kita misalnya baru sebulan, bahkan baru 1 tahun menjalankan program itu, apalagi untuk menilai outcome dan dampak, memang biasanya evaluasi ini dilakukan per 3 bulan, per
per 6 bulan, per tahun, begitu. Tapi kita harus menyiapkan diri gitu, bahwa program yang kita sudah jalankan tadi, dan data informasi yang sudah kita dapat melalui proses pemantauan yang sudah kita lakukan, itu apakah sudah hasilnya, apakah cuma hanya berupa kegiatan saja, hanya rapat-rapat saja, hanya ada satu kegiatan games anti korupsi saja yang kita lakukan secara terus-menerus ke teman-teman misalnya di sekolah mana yang dipilih gitu. Terus apakah dari ketika kita melakukan games dengan anak-anak sekolah, maka anak-anak sekolah mulai muncul nilai kejujurannya itu udah mulai sampai ke outcome gitu. Nah, terus apakah nanti dampaknya, tentu kalau kita bicara dampak, nggak bisa kita melihat dari satu program. Itu kita harus melihat dari program-program lain yang akan berkontribusi ke Indonesia yang bebas korupsi gitu. Nanti kita akan gali lagi lebih jauh lagi di slide-slide berikutnya. Nah, yang terjadi di evaluasi ini, teman-teman, adalah kita menganalisis juga. Jadi selain kita menganalisis skema, menganalisis level atau hasil dari program kita, kita juga menilai metode kerja kita. Apakah sudah efektif, sudah efisienkah gitu. Itu juga menjadi refleksi kita, karena kita tentu sebagai pelaksana program tidak mau bahwa niat baik kita, motivasi kita untuk berkontribusi terhadap pencegahan korupsi itu hanya menjadi lelah saja, atau menjadi manfaatnya hanya dirasakan oleh lingkungan yang kecil gitu. Kita tentu ingin berkontribusi terhadap keseluruhan di pencegahan korupsi di Indonesia gitu. Makanya dibutuhkan sekali evaluasi di sini gitu. Nah, apa hasil dari evaluasi? Secara sederhana, sebenarnya hasil dari evaluasi itu adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan ini artinya kita bisa menyimpulkan bahwa, oh iya, program yang sudah kita laksanakan dalam 3 bulan ini sudah bisa, sudah terjadi kegiatan, misalnya kegiatan bekerja sama dengan SD apa melakukan game anti korupsi. Sudah kita bisa jalankan di 10 sekolah, itu sudah output. Jadi kita sudah bisa memperlihatkan hasil dari program kita itu, walaupun hasilnya itu hanya levelnya sudah terlaksana kegiatannya gitu. Nah, rekomendasi di sini adalah kita bisa memberikan penilaian apakah program yang kita pilih itu ternyata tetap bisa kita teruskan karena antusiasme guru siswa itu untuk menjalankan program ini baik gitu. Itu contohnya. Jadi sedangkan kalau dalam konteks pencegahan korupsi yang besar, rekomendasi ini tentu nanti akan masuk melalui SPAK, lalu SPAK nanti bisa memberikan rekomendasi. Ternyata program-program yang dilakukan oleh agen SPAK itu sudah berjalan dengan baik dan bisa memberikan dampak nyata ke bagaimana membangun kesadaran atau kejujuran di siswa-siswa, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa masuk secara organisasinya kalau untuk rekomendasi, begitu. Nah, teman-teman, dalam evaluasi ini perlu kita catat bahwa memang ada indikator atau penanda gitu, apakah program yang kita laksanakan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Itu ada indikator penanda yang ada dalam kontrol kita, tapi juga ada yang di luar kontrol kita. Di luar kontrol ini karena mungkin kalau kita menilai program kita hanya dalam skop program saja, kita bisa klaim bahwa program kita sudah membuat siswa SD yang tadinya misalnya membangun warung kejujuran, mereka tidak jujur belanja di warung tersebut, maka program kita itu sudah membuat siswa SD bisa belanja di warung kejujuran dengan jujur gitu. Nah, itu sebenarnya sudah bisa diklaim sebagai dampaknya, tapi secara program. Tapi dampak yang kalau kita bicara dampak itu banyak penanda-penanda lain, indikator-indikator lain yang harus juga kita
tidak bisa kita elakkan gitu. Kita harus menjadi penilai juga gitu. Ternyata yang kita ketahui kan ya, indeks persepsi korupsi kita secara global menurun di 2 tahun terakhir ini gitu. Nah, ini bisa menjadi refleksi kita teman-teman, apakah yang kita lakukan sekarang, program-program kita itu ternyata masih belum bisa memberikan hasil yang signifikan terhadap indeks persepsi korupsi global gitu. Itu contohnya. Yang itu tentu di luar kontrol kita gitu loh. Artinya kita nggak bisa mengontrol itu, tapi melalui monitoring dan evaluasi ini, teman-teman, program yang teman-teman rancang, program yang sudah teman-teman lakukan, mungkin baru ataupun sudah bertahun-tahun, kita mau jaga bahwa itu akan berdampak nantinya ke Indonesia secara keseluruhan, kayak gitu. Suara tadi mana? Baik, teman-teman, saya tadi sebagaimana info Mbak Maria, saya mau izin melakukan sholat maghrib dulu, Mbak Maria dan teman-teman. Apakah diperkenankan? Sekitar mungkin 7 menitan gitu, sambil menunggu saya sholat, dan mungkin juga teman-teman lain juga akan melakukan sholat. Mau putarkan satu video, yang nanti video ini akan kita bahas bersama di akhir sesi ini sebagai salah satu bahan diskusi juga. Nah, video ini teman-teman memang tidak ada kaitannya dengan tugas pendidikan anti korupsi yang kita lakukan bersama, terutama bagi teman-teman SPAK, tapi saya memperlihatkan bahwa satu program yang berdampak. Ini saya contohkan dari sebuah video yang dibuat oleh National Library Board of Singapore, Perpustakaan Nasional di Singapura, membuat satu video yang menggambarkan bahwa membaca sudah sangat berdampak ke masyarakatnya gitu. Begitu, saya izin ya teman-teman. Ya, silakan Mbak Lira. Sambil putarkan. Ya baik Mbak, saya izin memutarkan. Bentar. Belum mau. Sebentar, mana ya? Sudah terlihat Mbak? Teman-teman semuanya? Belum keluar videonya, memang belum belum di-klik ya. Tapi sudah itu ya, sudah terlihat. Oke, ya. baik. Silakan teman-teman, ini saya mau memperlihatkan bahwa sebuah program yang sudah berdampak itu ternyata bisa ternyata bisa berjalan terus-menerus dan masyarakat tuh sudah merasakan manfaatnya gitu. Nah, ini nanti menjadi bahan diskusi kita. Silakan teman-teman. Sometimes you picture me walking to fall you're calling to me. I can't take what you said. You say go. Yours.
Izin saya putar sekali lagi, teman-teman, nanti buat bahan diskusi kita ya. Mungkin tadi ada yang apa namanya belum terlalu jelas gitu, tapi memang ini dampak yang dibingkai dengan romantisme kehidupan di Singapura gitu. Nanti kita bahas di akhir sesi. Saya ulang sekali lagi. Sometimes you picture me, looking to nothing. You're calling to me. I can't hear what you say. You have to say, go. Baik, terima kasih teman-teman sudah mengizinkan saya tadi melakukan sholat. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang di Indonesia Barat sudah bisa juga menyelesaikan sholat maghribnya. Jadi nanti diendapkan saja dulu persepsi atau perspektif teman-teman tentang video dampak tadi. Tapi perlu diketahui teman-teman, itu salah satu video dampak, video profiling sebuah program yang selama kurun waktu 10 tahun ini saya lihat terbaik yang pernah saya lihat gitu. Nanti kita akan bahas bersama-sama di akhir sesi. Saya izin lanjut slide dulu. Tadi kita sudah bahas siklus monitoring evaluasi yang tidak pernah lepas dari perencanaan program yang sudah teman-teman lakukan, lalu teman-teman mulai mengimplementasikan, maka monitoring dan monitoring sudah mulai masuk, dan di akhir periode teman-teman melakukan evaluasi. Lalu teman-teman juga sudah sama-sama tadi kita definisikan apa itu monitoring, apa itu evaluasi dari sisi proses dan hasilnya. Saya lanjutkan lagi.
mengenai kriteria atau faktor monitoring dan evaluasi. Jadi teman-teman, dalam melakukan monitoring dan evaluasi, kita kan melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program kita. Program rencana aksi-aksi yang dilakukan. Ini yang menjadi faktor pentingnya atau menjadi dasarnya apa sih kita melakukan monitoring dan evaluasi ini. Nah, itu kita simpulkan saja ada 5, teman-teman. Yang pertama adalah relevansi, kemudian efisiensi, efektivitas, berdampak atau tidak, dan keberlanjutannya gitu ya. Nah, ini sama-sama kita lihat relevansi itu adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi dengan proses, yaitu program atau rencana aksi atau aksi kita. Relevansi di sini maksudnya adalah gini teman-teman, bahwa program yang kita lakukan itu memang berrelevansi dengan permasalahan yang akan kita selesaikan. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara SPAK, agen SPAK adalah tentu si korupsi itu sendiri gitu kan. Jadi semua program-program kita harapkan itu akan berkontribusi terhadap pencegahan korupsi. Nah, ini menjadi pegangan pertama, itu relevansi. Jadi nggak bisa tiba-tiba program itu yang sifatnya hanya yang kita nggak tahu gitu loh. Sebenarnya itu bisa nggak berrelevansi dengan menjawab persoalan pemberantasan korupsi atau pencegahan korupsi yang akan kita sumbang di memang di jangka waktu yang panjang nanti gitu. Nah, itu kita harus memastikan itu. Yang pertama relevansi, yang kedua adalah efisiensi. Nah, kalau mungkin efisiensi dan efektivitas ini saya yakin sekali teman-teman di sini sudah memegang dua faktor ini, dua kriteria ini yang mengenai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini di sini adalah apakah masukan atau input di sini adalah apakah sumber daya manusianya, anggarannya, dalam kita melaksanakan program tersebut sudah sesuai belum dengan outputnya. Artinya tenaga, pikiran yang sudah kita keluarkan, bahkan uang yang sudah kita keluarkan, apakah itu bisa secara efisien, secara cermat berkontribusi terhadap output yang akan kita ingin kita capai gitu. Di sini adalah efisiensi. Nah, kemudian adalah efektivitas. Efektivitas ini kita melihat apakah program kita itu sudah mencapai tujuannya atau enggak, efektif atau tidak. Nah, kan clear bahwa kita di sini adalah ingin berkontribusi terhadap pencegahan korupsi. Tujuan kita di pencegahan korupsi. Maka kita harus menilai bahwa apakah program yang kita laksanakan itu sudah mencapai tujuannya atau belum gitu. Baik tujuan kecil di dalam program, skop program itu sendiri maupun tujuan besar di pencegahan korupsi. Kita harus bisa menilai itu. Nah, kemudian ini yang dampak nih, teman-teman semua. Bicara dampak itu memang nggak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Rata-rata di dokumen pemerintahan sendiri itu bisa dinilai itu 5 tahun ke atas dampak ini gitu ya. Dampak di sini karena memang yang tadi saya bilang banyak indikator-indikator lain yang harus kita perhatikan di dampak ini. Untuk menilai dampak ini apakah kita nanti program-program yang kita lakukan, jadi memang ini akan menjadi kumpulan-kumpulan program, kumpulan-kumpulan indikator gitu, untuk melihat bahwa yang kita lakukan ini bisa berdampak terhadap pencegahan korupsi gitu. Nah, juga yang paling penting adalah keberlanjutan. Apakah program yang kita laksanakan ini nanti akan bisa terus-menerus akan dijalankan, apakah kalau nanti kita sudah tidak menjadi pelaksana program-program ini tetap bisa berjalan atau tidak, ini penting sekali. Jadi memang ketika kita mau menilai dampak, maka memang itu harus berjalan secara terus-menerus gitu, berjalan lama, seperti itu. Ini dari faktor monitoring dan evaluasi. Saya lanjut ke slide berikutnya, saya mau ngejar waktu diskusi supaya kita bisa lebih lama lagi. Nah, kita sekarang bicara instrumen dari monitoring dan evaluasi. Tadi saya sudah sempat singgung mengenai ketika kita merencanakan program, tentu program itu ada latar belakangnya, permasalahan yang
mau diselesaikan atau tujuan yang ingin dicapai, maka program itu ada. Nah, dari program tersebut, teman-teman, kita harus mengindikasikan, meliskan, mendaftarkan, menuliskan, mendeskripsikan program kita itu yang menjadi inputnya apa, prosesnya bagaimana, output yang akan kita capai itu apa, outcome-nya apa, impact-nya apa. Nah, itu harus kita mulai sekarang. Mungkin yang tadi saya bilang, saya percaya sekali semangat teman-teman agen SPAK di sini melaksanakan program saja itu sudah luar biasa gitu. Nah, tapi sekarang gitu, saya ingin mengajak teman-teman menjalankan program dengan kualitas yang naik kelas sedikit. Artinya program teman-teman jalankan maupun yang akan dijalankan oleh teman-teman mulai sekarang harus dilengkapi dengan sebenarnya proses apa yang akan dijalankan di program tersebut, output-nya nanti apa sih yang diharapkan dengan adanya program tersebut, lalu outcome-nya apa, lalu dampaknya apa. Nah, nanti kita sama-sama detailkan lagi teman-teman secara mudah-mudahan secara lebih operasional supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Nah, ketika kita mendeskripsikan output dari program kita apa, outcome kita apa, impact dampak kita apa, maka itu nggak lepas dari indikator. Ada indikator-indikator atau penanda yang harus kita jadikan penilai atau dasar penilaian bahwa oh iya benar output kita sudah tercapai, oh benar outcome kita sudah tercapai, oh benar dampak kita sudah tercapai, kayak gitu. Saya lanjut dulu ke slide. Kita akan, pertama yang akan kita lihat belajar bersama adalah tentang indikator, teman-teman. Jadi, dalam monitoring dan evaluasi, instrumen pertama yang penting adalah indikator. Indikator ini adalah alat untuk memberikan tanda. Dari tadi saya menggunakan istilah penanda. Penanda bahwa kita itu bisa cerita ke orang lain, bisa cerita ke stakeholder kita bahwa program yang kita laksanakan itu sudah berhasil atau tidak. Artinya kita nggak sekedar nggak sekedar bisa bercerita secara lisan bagaimana programnya, oh ya sudah berhasil kok, tapi ada penandanya gitu, ada penanda yang bisa orang, oh oke, memang sudah berjalan dengan baik ya, jadi bisa kita bisa dalam satu frekuensi yang sama, orang mudah memahami oh memang program yang kita jalankan sudah berhasil, mulai dari outputnya, outcome-nya, bahkan nanti di tahun-tahun ke depan dampaknya kita bisa buktikan bahwa program yang kita laksanakan itu berdampak. Nah, ada dua jenis indikator nih, teman-teman. Yang pertama adalah indikator kuantitatif, yang kedua adalah indikator kualitatif. Nah, kalau yang kuantitatif tentu ini berkaitan dengan angka, teman-teman. Jumlah, persentase, tingkat pendapatan. Jadi, yang menjadi penanda adalah ada angka di situ, ada persentase di situ bahwa, oh iya, 100% 5 kegiatan, 5 program anti korupsi di SD ini sudah dilaksanakan. Nah, itu jadi contohnya seperti itu. Atau rata-rata atau indeks. Nah, ini indikator kuantitatif untuk membuktikan bahwa program kita itu sudah berhasil atau tidak gitu. Nah, yang kedua adalah indikator kualitatif. Nah, kualitatif di sini ini lebih ke masalah persepsi, tingkat kepuasan. Jadi tidak ada angka di situ, tapi ada satu keterangan. Baikkah, cukupkah, masih kurangkah program yang kita laksanakan itu. Jadi indikator ini menjadi penanda bahwa kita bisa cerita ke orang lain atau bahkan gak usah cerita ke orang lain, buat refleksi kita aja bahwa program kita ini, oh ya, 100% bisa sudah terlaksana dengan baik karena dari 5 kegiatan yang direncanakan, 5-5-nya sudah berhasil dilaksanakan. Atau kita mau lihat dari rata-rata, kita misalnya melakukan penilaian pemahaman terhadap siswa di SD mana. Rata-rata nilainya adalah 8,5. Jadi kita bisa membuktikan itu. Jadi ada satu proses penilaian di sana gitu. Nah, dalam menentukan indikator, teman-teman, ini ada rumusnya, yaitu SMART ini.
Yang pertama adalah kita harus spesifik. Spesifik itu harus jelas banget maksudnya. Di mana, kapan, bagaimana. Jadi kita harus spesifik. Yang kedua adalah terukur, measurement. Target-target dan manfaatnya mampu dikuantifikasi. Yang A-nya adalah achievable. Artinya memang kita yakin yang kita lakukan itu akan bisa berkontribusi terhadap pencegahan korupsi gitu. Jadi kita harus yakini bahwa program yang kita lakukan itu akan berkontribusi terhadap tujuan organisasinya, tujuan dari si pencegahan korupsi itu. Nah, kemudian adalah realistis. Artinya realistis di sini apa iya program yang kita lakukan itu memang nanti akan berkontribusi terhadap perubahan, terhadap pencegahan korupsi. Jadi kita harus yakin memang harus realistis juga gitu. Dan time bound ini artinya dapat diukur dari waktu ke waktu. Jadi ada batasan waktu-waktunya. Jadi dalam menentukan indikator kita harus pegang rumus ini, gitu, SMART ini. Kita lanjut lagi ke, nah ini saya mau memperlihatkan ini teman-teman karena kita adalah agen-agen pencegahan korupsi di Indonesia yang bekerja tidak di bawah satu organisasi resmi, misalnya kerja di KPK kah, atau kerja di Stranas Pencegahan Korupsi atau kepolisian, kejaksaan, gitu. Kita melakukan gerakan-gerakan masyarakat secara mandiri gitu. Kita perlu memahami ini teman-teman bahwa ada satu indikator secara nasional di dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sudah mau berakhir teman-teman di tahun depan. Jadi namanya adalah penguatan sistem anti korupsi. Nah, di sini pemerintah menjadikan indikatornya adalah indeks persepsi anti korupsi. Ini penilaiannya dilakukan oleh Bappenas bekerja sama dengan BPS. Jadi menandakan bahwa sistem anti korupsi di Indonesia sudah bagus adalah dengan indeks-indeks seperti ini. Nilainya harus 4. Di tahun 2020 dan di tahun 2024 4,14. Nah, di penilaiannya sekarang baru 3,9-an. Jadi ini indeks survei ini dilakukan kepada ibu-ibu rumah tangga, IPAK ini. Ini menjadi penanda buat Indonesia apakah sistem anti korupsinya sudah kuat atau tidak. Nah, seharusnya yang kita lakukan di program-program pencegahan korupsi di SPAK ini bisa berkontribusi terhadap IPAK ini teman-teman. Nah, ini memang pasti membutuhkan waktu yang panjang, tidak bisa langsung dalam setahun 2 tahun gitu. Tapi ya kita harus yakini bahwa yang kita lakukan mudah-mudahan bisa berkontribusi terhadap hasil survei ini gitu. Nah, kemudian juga diturunkan lagi yang menjadi indikatornya adalah survei penilaian integritas yang dilakukan oleh teman-teman KPK setiap tahunnya. Ini dilakukan ke kementerian lembaga dan stakeholder atau mitra dari kementerian lembaga tersebut. Ada nilainya juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat detailannya. Termasuk di sini ada monitoring implementasi strategi nasional pencegahan korupsi. Nah, kalau teman-teman lihat indikatornya ada yang berupa laporan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sulit teman-teman ketika bicara laporan, apakah hanya sekedar dengan laporan saja, maka kita bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Stranas Pencegahan Korupsi itu memang akan berkontribusi terhadap pencegahan korupsi di Indonesia gitu. Tapi nggak apa-apa, ini jadi refleksi kita bersama. Nggak apa-apa kalau memang kita baru bisa menentukan penanda bahwa Stranas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sudah bekerja dengan baik atau tidak, ya si jumlah laporannya. Nah, begitu pula dengan yang program-program yang teman-teman sedang lakukan. Laporan yang teman-teman selesaikan untuk menjelaskan program tersebut, itu juga bisa menjadi penanda bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, kayak gitu. Saya mau contohkan itu supaya teman-teman tahu bahwa dampaknya secara nasional adalah ke dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional ini. Yang di tahun nanti akan berubah lagi untuk 2025 ke 2029. Nah, tadi juga saya sempat menyinggung di depan teman-teman, ini menjadi keributan setiap tahunnya ketika teman-teman Transparansi Internasional Indonesia mengumumkan tentang indeks persepsi korupsi secara global.
yang disandingkan dengan negara-negara lain, kita untuk tahun 2019 sampai 2022 ini bisa dikatakan mengalami penurunan, teman-teman. Indeks persepsi korupsi kita 34. Nah, dengan ranking dunia di 110 untuk tahun 2022. Jadi teman-teman bisa bayangkan gitu, ternyata kita masih pada indeks 34, jadi kalau indeks ini harus semakin tinggi. Nah, memang KPK memasang target untuk tahun 2023 menjadi 45. Walaupun beberapa pengamat menyatakan bahwa agak sulit mencapai angka 45 itu, tapi ya who knows ya, kita bisa mencapai indeks di 45 tersebut gitu. Dan ranking kita di seluruh dunia adalah 110 untuk tahun 2022 ini. Nah, jadi teman-teman juga selain berpikir secara personal atau organisasi teman-teman, lalu meningkat ke SPAK, teman-teman juga harus berpikir secara nasional gitu, bahwa ada target-target nasional yang semoga program-program kecil yang kita lakukan itu bisa berkontribusi ke nasional gitu, bahkan ke indeks persepsi korupsi global ini. Walaupun sayang sekali ini terjadi keributan setiap tahunnya karena terus menurun, tapi sebenarnya nggak menjadi indikator di nasional kita gitu. Ini sebagai gambaran aja. Oke, teman-teman, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk sama-sama melihat definisi dari tadi instrumen semuanya tadi. Tadi kan udah indikator sudah, bahwa ketika kita melakukan program, kita harus membuat penanda-penanda bagaimana membuktikan bahwa si program kita sudah berhasil atau belum. Nah, untuk input dan masukan, input dan proses, teman-teman, itu saya miringkan karena sebenarnya dia nggak merupakan hasil. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dari program kita itu sudah hasilnya output kah, outcome kah, atau sudah berdampak. Itu 3 itu yang harus kita jaga, teman-teman, gitu ya. Nah, untuk input dan proses ini sering sekali sebuah program mengklaim, menilai bahwa oh kami sudah ada outputnya kok, padahal itu levelnya masih di bawah output. Itu levelnya hanya menggambarkan input saja, masukan saja, atau baru merupakan sebuah proses. Nah, ini masih terjadi, teman-teman, bahkan sekelas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi itu masih sebenarnya belum output, masih sebuah proses. Nah, itu jangan sampai program kita pun sebenarnya levelnya masih dalam level input atau masukan dan proses saja. Nah, kita lihat dulu nih, input masukan itu apa? Yaitu adalah jumlah sumber daya seperti anggaran. Anggarannya ada, sumber daya manusianya ada, peralatannya ada, materialnya ada, yang kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan kita atau program kita. Nah, atau yang bisa disederhanakan, bahasa sederhananya adalah input ini adalah apa yang digunakan dalam bekerja. Di sini contohnya jumlah dana yang dibutuhkan berapa, tenaga yang terlibat berapa, peralatan yang digunakan apa, jumlah bahan yang digunakan apa. Jadi kita baru melaksanakan program tapi melihat dari inputnya saja gitu. Oh ya, anggarannya ada, sumber daya manusianya ada gitu. Ini input masukan. Kemudian, nah ini yang sering tertukar dengan yang namanya output. Artinya sebenarnya hanya baru kegiatan saja yang dilakukan, tapi itu sudah diklaim sebagai sebuah hasil gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi, teman-teman, di program yang sudah teman-teman rancang, teman-teman jalankan bertahun-tahun ini. Contohnya apa? Saya contohkan yang sederhana saja di sini adalah rapat. Apakah rapat itu kita klaim koordinasi, koordinasi, membuat surat, itu sering diklaim sebagai sebuah, oh ya itu sudah output dari program yang kami rencanakan gitu. Nah, itu baru proses, teman-teman, itu baru hanya satu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan output. Jadi seharusnya rapat, membuat surat, itu nanti akan menjadi sebuah output gitu. Nah, jangan mengklaim koordinasi,
membuat surat atau diskusi-diskusi itu menjadi sebuah output. Itu belum, itu baru proses. Nah, yang mau kita capai teman-teman adalah mulai dari level output, outcome, dan dampak untuk program kita. Nah, output adalah hasil jangka pendek. Itu contohnya apa? Produk, adanya produk, atau adanya barang atau layanan atau ada jasa yang kita lakukan. Saya berani mengklaim yang dilakukan teman-teman SPAK, misalnya games anti korupsi itu adalah sudah sebuah output. Terus teman-teman melakukan kegiatan untuk melakukan edukasi melalui games itu adalah sebuah output, adalah sebuah layanan atau jasa. Itu sudah bisa diklaim sebagai sebuah output gitu. Secara sederhana, output ini adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan, dan bentuknya itu terlihat. Adanya games anti korupsi, adanya kegiatan edukasinya itu bisa dilakukan di beberapa SD di 3 wilayah, kayak gitu, itu sudah merupakan output. Contohnya di sini saya contohkan dengan kegiatan-kegiatan yang umum saja. Contohnya adalah outputnya adalah jumlah jasa atau kegiatan yang direncanakan. Contohnya, jumlah orang yang diimunisasi berapa sih? Jumlah permohonan yang diselesaikan, misalnya ada pengaduan berapa sih? Jumlah pelatihan atau peserta pelatihannya berapa? Nah, itu sudah bisa dikatakan itu adalah output. Atau kalau kita mau lihat dari jumlah barang, jumlah pupuk, obat, atau bibit yang sudah dibeli berapa sih? Jumlah gedung atau jembatan yang sudah dibangun itu berapa? Itu output. Atau meter panjang jalan yang sudah dibangun, diperbaiki itu berapa? Itu contoh output. Jadi bisa dipastikan teman-teman banyak program di Indonesia secara output sudah berhasil gitu. Karena memang bentuknya adalah entah barang, aplikasi kah. Oh, kita mau bikin aplikasi, aplikasinya jadi. Oh, kita mau bikin games, gamesnya jadi gitu. Oh, kita mau lakukan edukasi, edukasinya jadi. Itu output. Artinya kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Kita lanjut ke outcome. Outcome ini diartikan hasil. Hasil itu adalah hasil jangka menengah. Artinya memang cakupannya lebih luas dari si output tadi. Artinya memang nggak bisa tiba-tiba ada outcome-nya, nggak bisa tiba-tiba ada dampaknya gitu. Pasti harus ada output-nya dulu, lalu naik ke outcome, lalu naik ke dampak gitu. Jadi memang outcome ini harus butuh waktu yang lebih lama lagi ketika kita mencapai si output tersebut tadi. Jadi outcome ini menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dan kalau diartikan secara sederhana adalah apa yang ingin dicapai di sini. Nah, ini langsung saja kita lihat ke contohnya adalah peningkatan langsung ke hal-hal positif atau penurunan langsung terhadap hal-hal negatif. Contohnya, untuk peningkatan langsung hal-hal yang positif, cakupan kunjungan ibu hamil, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, persentase rumah tinggal bersanitasi, angka partisipasi murni, dan lain sebagainya. Jadi memang di sini ada terlihat peningkatan langsung ke hal-hal yang positif. Nah, kalau contoh penurunan langsung terhadap hal-hal negatif adalah menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas. Terus rasio KDRT juga menurun, angka kematian ibu menurun. Jadi artinya kan program, kalau kita contohkan ke program edukasi anti korupsi, yang pasti misalnya jumlah siswa yang menyontek menurun kayak gitu, itu udah outcome karena di situ mulai muncul dari games anti korupsi tadi yang dilakukan kepada teman-teman kecil di sekolah, maka teman-teman kecil mulai muncul kesadaran, maka ketika dilakukan penilaian, oh ya angka yang mencontek menurun. Atau kalau dilakukan penilaian terhadap integritas, maka integritasnya meningkat kayak gitu. Itu contoh ke outcome. Jadi lebih besar dibanding output tadi gitu. Nah, kalau yang dampak ini memang sulit sekali teman-teman kalau kita bicara program-program kecil atau program-program yang sifatnya personal. Tapi dampak ini bisa terjadi kalau memang kita melakukan tadi proses kegiatan-kegiatan dulu, lalu masuk ke output,
lalu outcome-nya apa gitu ya. Nah, dampak ini adalah hasil jangka panjang yang bisa mungkin terjadi dalam setahun ada nggak ada, tapi memang yang berkontribusi terhadap hal tersebut banyak gitu. Tapi memang rata-rata ini di atas 5 tahun untuk melihat dampaknya. Jadi SPAK ini sudah berjalan berapa lama? Program-program yang teman lakukan, edukasi anti korupsinya berapa lama? Lalu kita bisa lihat nanti apakah situ sudah bisa berkontribusi terhadap pencegahan korupsi di Indonesia. Dan memang kalau untuk mengukur dampak ini ada satu penilaian khusus yang dilakukan. Dan teman-teman nggak bisa bekerja sendirilah untuk menilai dampak ini, karena nggak bisa tiba-tiba klaim bahwa oh iya, pendidikan anti korupsi yang dilakukan di seluruh SD di daerah Jambi misalnya itu berkontribusi terhadap nilai indeks IPAK-nya tadi ya, indeks persepsi anti korupsi yang dilakukan Bappenas dan BPS gitu, itu berkontribusi. Itu bisa dipastikan sulit sekali teman-teman untuk menilainya gitu. Makanya dibutuhkan kontribusi dari banyak pihak gitu. Jadi dampak ini adalah apa yang ingin diubah. Jadi ada satu perubahan signifikan gitu. Nah, kalau di kita adalah pencegahan korupsi terjadi. Artinya di sini pelayanan publik jadi lebih mudah ketika kita ngurus SIM, sudah nggak ada penyogokan, sudah tidak ada kode-kode untuk nyogok gitu. Sudah ada kesadaran bahwa kita harus ngantri, kita harus ngurus sendiri gitu. Ketika dilakukan penilaian itu terlihat, itu dampak. Artinya perilaku kita berubah di situ gitu. Memang ini butuh banyak pihak, butuh banyak indikator yang terlibat. Nah, contohnya nih teman-teman, ini memang kalau teman-teman lihat sekarang sama dengan outcome tadi, peningkatan hal yang positif dan penurunan hal yang negatif. Laju pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, indeks kualitas lingkungan hidup, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, ini contoh umum saja. Kalau yang hal negatif adalah indeks korupsi kita meningkat, angka kemiskinan kita menurun, tingkat pengangguran terbuka kita menurun. Jadi itu contoh dampak gitu loh. Jadi kalau yang kita lakukan harusnya bisa berkontribusi terhadap indeks korupsi ini teman-teman. Bahkan kalau kita mau nyebarin lagi, ketika kita nggak korupsi kan pengangguran juga bisa berkurang kayak gitu, karena ada sumber-sumber perekonomian terbuka yang tidak ada monopoli gitu. Itu luas sekali yang bisa kita lakukan. Jadi itu bicara dampak. Saya lanjut dulu lagi sebelum kita diskusi. Nah, ini cepat saja teman-teman. Jadi kita dalam melakukan monitoring evaluasi, teman-teman, memang ada 3 pendekatan yang biasanya banyak dilakukan, dan saya juga melakukan ini. 3 pendekatan ini adalah, yang pertama adalah result based management, artinya program apapun yang kita lakukan teman-teman, kita itu harus melihat bahwa program yang kita rancang, yang kita implementasikan itu harus ada perubahannya, harus ada hasilnya. Jangan sampai menjadi lelah saja. Jadi kita tuh harus mengidentifikasikan hasilnya apa sih nanti ketika kita melakukan program tersebut gitu. Itu harus menjadi pendekatan kita, pegangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, knowledge management. Knowledge management di sini teman-teman artinya program-program yang teman-teman lakukan tadi, terutama di kegiatan monitoring di mana teman-teman mengumpulkan data, informasi, itu semuanya dikumpulkan, didokumentasikan teman-teman, dan itu menjadi sumber pembelajaran, tidak hanya tapi nanti bisa direplikasikan di daerah lain. Nah, knowledge management di sini adalah menggambarkan bahwa yang kita lakukan itu menjadi bisa direplikasikan di daerah-daerah lain, di tempat-tempat lain, di unit-unit lain, menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih banyak lagi, yang lebih jadi kita ada proses pembelajaran di sana gitu. Yang ketiga adalah sinergi dan kerja sendirian. Kita harus melibatkan tim kecil, kita harus melibatkan mitra kita, bahkan kita harus melibatkan penerima manfaat kita.
Artinya kita nggak bisa melakukan program itu hanya memikirkan oh ya udah yang penting programnya berjalan gitu. Nah itu nggak bisa. Itu pendekatan Monef yang harus kita lakukan. Baik, nah ini slide terakhir teman-teman. Saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk berefleksi bahwa bagaimana sih capaian hasil program yang berdampak itu. Ini semoga sangat operasional buat teman-teman gitu ya, bahwa ketika kita menjalankan program, kita tuh harus memastikan. Nah, boleh yang ini mungkin diabaikan saja gitu, karena ini biasanya untuk program yang besar. Artinya mungkin bicara SPAK sebagai sebuah organisasi bisa, artinya kan SPAK melakukan pelaporan-pelaporan tanda kutip gitu ya. Nah, apa yang dilaporkan mengenai program-program yang dilaksanakan itu tidak sekedar administratif. Jadi kita menjalankan program, tapi itu program itu nggak sekedar administratif. Nah, artinya adalah program yang kita laksanakan itu dengan kualitas yang baik. Kita harus memastikan itu. Kualitas yang baik tadi itu, teman-teman melakukan monitoring dan evaluasi, memastikan bahwa programnya itu memang sudah sesuai yang direncanakan, bahwa programnya ini nanti akan berhasil, tidak hanya sampai level output, tapi juga akan outcome-nya dan juga dampaknya gitu. Yang ketiga, program-program yang kita laksanakan itu akan berkesinambungan. Artinya ketika kita sudah tidak ada atau ketika kita sudah tidak ada atau bahkan bisa direplikasi oleh teman lain gitu. Jadi berkesinambungan terus, akan terus berjalan panjang. Memang ada program yang memang program itu hanya bisa dilakukan cukup 3 bulan saja, 6 bulan saja atau 1 tahun saja. Tapi kalau kita bicara pendidikan anti korupsi, saya yakin sekali ini harus berkesinambungan. Kita harus berpikir bahwa program ini harus menjadi program jangka panjang, karena bicara pendidikan anti korupsi kan itu artinya internalisasi ke diri banyak orang gitu. Nah, kemudian juga memastikan bahwa para penerima manfaat kita itu menyadari bahwa program yang dilaksanakan itu akan memberikan manfaatnya buat mereka, ada perubahannya. Jadi artinya ketika kita menjalankan program, misalnya ke sekolah, guru-guru itu nggak sekedar oh ya udah deh oke anti korupsi, oke pendidikan, tapi dia menyadari bahwa program tersebut tuh penting dilaksanakan. Jadi artinya ketika sudah tidak ada agen-agen SPAK lagi, guru-guru pun bisa menjadi agen-agen SPAK. Jadi menyadari sekali bahwa kegiatan itu berkesinambungan dan bisa dijalankan secara sadar gitu untuk membangun anti korupsi di diri siswa dan di diri guru. Itu contohnya gitu. Nah, yang terakhir tentu ini memastikan bahwa telah terjadi perubahan jangka panjang ke penerima manfaat. Artinya nanti akan terbangun integritas, akan terbangun kejujuran. Kayak gitu. Begitu Mbak Maria dan Mbak Yudi dan teman-teman semuanya. Mungkin sekarang saatnya kita diskusi, cukup panjang tadi slide saya. Semoga teman-teman bisa menangkap dan bisa kita elaborasi bersama di sesi diskusi ini. Gitu. Silakan Mbak. Kita langsung buka diskusi atau bagaimana Mbak? Atau langsung aja aku boleh? Iya, maaf tadi belum saya unmute. Ya. Iya, supaya kita lebih punya banyak waktu ya Mbak Lira ya. Ya. Kita buka kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman sekalian. Bisa bertanya dengan mengangkat raise hand atau melalui kolom chat. Ya. Silakan. Kalau saya lihat tadi dari paparan Mbak Lira sih, kayaknya kalau kita bikin Monef tuh emang suka tuker-tuker tuh ya antara output dan proses gitu ya, terus outcome dan dampak tuh juga yang sulit ya dilihatnya. Nah, teman-teman mungkin punya pengalaman ketika menyusun Monef, ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Lira, ini kesempatan yang bagus sekali ya. Silakan. Atau mungkin kita mau bahas si film tadi itu, Mbak? Boleh. Nah, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain nanti nggak harus bertanya sih ya Mbak ya. Boleh juga nanti cerita mungkin apa yang sudah dilakukan atau
cerita tentang programnya, lalu nanti kita bahas bersama sebenarnya program yang sudah dilakukan tuh levelnya tuh level hasilnya tuh apa gitu ya. Atau mungkin baru yang merencanakan juga boleh nanti. Nah, yang film tadi itu yang tadi saya ceritakan, Mbak, itu beberapa kali saya memberikan sharing tentang monitoring evaluasi maupun knowledge management itu sering sampai sekarang itu masih satu-satunya video yang menurut saya bisa menggambarkan dampak gitu. Dampak dari sebuah program digambarkan ya walaupun dengan ada romantismenya di situ ya. Artinya Singapura yang kita tahu sumber daya alamnya sedikit, maka mereka memfokuskan ke sumber daya manusianya gitu. Dan jadi mereka percaya bahwa ketika mereka mengelola sumber daya manusia dengan baik, salah satunya melalui program membaca itu, maka itu akan berdampak. Nah, di video tadi tuh sebenarnya kayak seperti analogi saja gitu bahwa mereka tuh hidup dan mengembangkan dirinya di program perpustakaan tadi gitu. Mereka bahkan tuh mengenal jodohnya di perpustakaan. Mereka sampai mereka punya anak di perpustakaan, mereka bercengkrama dengan teman-temannya di perpustakaan gitu karena mereka sudah merasakan manfaatnya gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan persepsinya atau perspektifnya tentang video tadi, Mbak, dilihat dampak dan bisa dihubungkan dengan program-program yang sedang dijalankan di. Nah. Oke, silakan teman-teman. Video tadi menarik sekali sih. Maksudnya emang benar Mbak Lira, saya juga ngelihatnya video itu kayak menggambarkan dampak tuh dengan sangat dalam justru ya, dalam banget gitu. Jadi bisa menimbulkan banyak persepsi sebetulnya. Boleh teman-teman yang ingin memberikan komentar atau menambahkan atau cerita pengalamannya sendiri, silakan. Silakan, ini dengan siapa ya? Mau nanya atau enggak ya? Silakan teman-teman sekalian. Kira-kira video tadi apa yang teman-teman tangkap ya mengenai video tadi kalau dikaitkan dengan proses Monef yang dipaparkan Mbak Lira tadi, kira-kira apa yang teman-teman tangkap? Mungkin sambil menunggu, Mbak. Ini masih pada merenung mungkin ya. Keren juga tuh Mbak kalau bikin video yang ya romantisme dari program-program agen-agen SPAK, Mbak. Iya, banyak banget sebenarnya cerita-cerita Ya, yang bisa diangkat dan dampak-dampak yang kelihatan. Iya, betul sih, Mbak. ya, Benar banget. tentang kehidupan keluarga yang membangun nilai-nilai anti korupsi, dari games anti korupsi, SPAK yang memang selalu sudah menjadi pembicaraan banyak orang gitu. Menurut saya bagus banget Mbak kalau kita bisa membangun perspektif kayak gitu loh. Iya, betul Mbak. Kita doakan ya, mudah-mudahan ada yang berkenan mendanai video itu. Amin. Gitu. Amin. Ayo teman-teman, siapa yang ingin mengomentari video tadi? Kalau saya tuh ngelihatnya mungkin sambil nunggu yang lain ya Mbak Lira. Video tadi itu saya yang membuat saya suka karena kedalamannya itu adalah dari buku. Jadi mereka mengkampanyekan penggunaan perpustakaan menggunakan buku ya, maksudnya kebiasaan membaca itu menjadi kebiasaan membaca itu sampai merasuk ke segala aspek kehidupan manusia orang-orang di Singapura gitu, dari mulai kehidupan pribadi mereka, dari mulai yang masuk dari percintaan itu tadi ya, romantisme itu, kemudian terus ketika mereka berkembang, udah mulai besar, udah jadi mahasiswa, bekerja, sampai ke pengembangan dunia apa sih namanya ya, kayak pengembangan pekerjaan mereka gitu. Jadi kayak ketika mereka menjadi guru, ketika mereka jadi apa tuh semuanya jadi berkembang, pengembangannya itu didasari dari kebiasaan mereka membaca gitu ya. Itu yang saya suka tuh kedalaman itunya tuh, jadi kayak digambarkannya secara nggak bertele-tele tapi kena gitu ya di dalam itu tuh. Mungkin ada yang punya pandangan lain teman-teman sekalian. Oh, ini ada
Kak Pera Nita Sagala dari Medan nih mau bertanya. Silakan Kak Pera. Makasih Mbak Maria, selamat malam Mbak Maria. Selamat malam Kak. Ada sumbernya Mbak Lira ya. Mohon maaf nih Kak, tadi masuknya tengah jalan. Saya mendengar sebagian nih paparan dari Kak Lira. Saya nggak nonton videonya, kalau bisa nanti penasaran jadinya videonya kalau bisa diakses gitu kalau selesai dari Zoom ini gimana. Kemudian saya mau sharing tentang kegiatan kita lah ya yang di SPAK yang ada di Medan, kawan-kawan SPAK yang ada di Medan. Mungkin nanti bisa ada pencerahan lah dari kakak pemateri. Kita dulunya kan ada SPAK Sumut, kemudian yang dekat itu kan berdua ya, saya sama Kak Ainun. Kita kemudian berinisiatif bikin pojok baca, mengkolaborasikan game SPAK itu dengan komunitas literasi yang memang kita udah punya. Jadi setiap minggu pagi kita di taman memberikan permainan game semai. Nah, itu niatnya di awal setiap minggu pagi, tapi karena keterbatasan kekuatan fisik dan kekuatan dana, paling sebulan sekali. Nah, itu segmennya anak-anak, terutama anak-anak ya, orang dewasa biasanya jarang, tapi kalau kita fokus menarik mereka sebenarnya ada. Tapi kita lebih suka gabung sama anak-anak karena juga energi anak-anak itu ngaruh ya ke kita, keriangannya, semangatnya gitu ya, kepolosannya itu ngaruh ke semangat kita. Jadi nggak tahu apakah berdampak apa enggak. Cuman modal senang aja ngerjain. Kadang-kadang ada anak-anak yang datang lagi, kadang ya sekali aja, ada yang sulit mengerti dengan game ini kemudian nggak datang lagi. Nah, ada kawan-kawan yang relawan yang tadinya gabung, join, senang main, beberapa kali pertemuan datang menggantikan kita bermain, kemudian dia pergi, begitu. Jadi saya nggak tahu apakah itu dampaknya bisa terukur atau tidak. Tapi secara pribadi kita merasakan manfaat ke diri sih, karena kita merasa senang. Kemudian orang-orang sekitar kita itu melihat kita orang yang konsisten di anti korupsi, dan karena itu mungkin mereka seringkali mewawancarai kita, biasanya kawan-kawan jurnalis ataupun kawan-kawan di gerakan anti korupsi. Itu saja mungkin sharingnya Mbak Maria sama Mbak Lira. Jadi kalau dampaknya sebenarnya lebih ke pribadi, tapi bagaimana kita bisa mengukur dampak itu biar kami nggak kenarsisan sendiri. Benar nggak kami berdampak gitu? Gimana cara mengukurnya? Saya kira itu Mbak Maria. Terima kasih. Ya, makasih Kak Pera. Silakan Mbak Lira dijawab. Menarik sekali ini pertanyaannya karena memang saya yakin banyak juga teman-teman di daerah yang melakukan hal semacam ini gitu ya. Misalnya mereka tergerak untuk ke CFD, dulu kan ada CFD itu ya, Car Free Day, itu mereka lakukan di situ kayak buka bus kecil di situ rutin, tapi kemudian 1-2 orang tidak bisa, karena udah akhirnya nggak jadi, CFD-nya juga akhirnya nggak ada, jadi bubar kayak gitu-gitu. Nah, menurut saya pertanyaan ini jadi menarik gitu untuk tahu apakah kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terukur dampaknya, atau kalaupun bisa tuh kayak gimana gitu caranya. Silakan Mbak Lira. Ya, terima kasih Mbak Maria. Kak Pera di Medan. Gini sih Kak, saya mau ngelihatnya dari input dulu nih Kak, dari level input dulu. Tadi Kak Pera menjelaskan bahwa SDM-nya kurang atau berganti-ganti, terus bahkan anggarannya juga nggak ada, dan dari sisi waktu pun yang tadinya rutin ya kayak apa 2 mingguan apa ya, seminggu atau 2 minggu jadi sebulan sekali gitu. Nah, menurut saya dari sisi itu juga harus diperbaiki dulu sih Kak, artinya dari sisi perencanaannya dulu nih Kak. Artinya kan mengukur dulu nih ya, mengukur kesiapan tim yang melaksanakan, kesiapannya itu mau melaksanakannya setiap kapan gitu. Kalau memang
ternyata hanya sebulan sekali, maka ditetapkan saja sebulan sekali. Kalaupun ternyata kurang dari sebulan sekali bisa dilaksanakan, maka juga itu bonus menurut saya gitu. Tapi seenggaknya maksimal dalam sebulan sekali itu ada di taman tersebut melakukan kegiatan game study gitu. Nah, kalau gini, kenapa tadi input itu sangat penting kita identifikasi, Kak? Karena dampak atau output, kita nggak usah ngomongin dampak dulu, Kak, ya. Kita ngomongin hasil dari apakah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dulu atau enggak, itu dimulai dari rutin atau tidak, Kak, gitu. Karena kalau nggak rutin, ya memang jadinya kita nggak bisa memastikan gitu, apakah orang-orang atau anak-anak yang ikutan main tersebut akan tumbuh nilai-nilai anti korupsi gitu. Jadi menurut saya dari sisi internalnya dulu nih, Kak. Artinya direfleksikan lagi, Kak. Berapa tim yang bisa turun, terus mau sebulan sekali kah? Terus bentuknya bagaimana, atau cuman di taman saja, atau mau tadi mungkin di Car Free Day, atau kunjungan ke sekolah gitu. Menurut saya dibuat realistis saja gitu, itu satu, Kak. Yang kedua, itu dijalankan dulu rutin gitu, karena kalau kita bicara hasil, level output mungkin dengan terlaksananya kegiatan ya itu sudah bisa dikatakan, oh iya secara output kegiatannya sudah berjalan nih. Artinya games anti korupsi di taman setiap sebulan sekali gitu, itu udah berjalan gitu. Tapi supaya kita bisa, yang kita lakukan, program yang kita lakukan itu nanti akan berkontribusi terhadap program-program visi misinya SPAK, bahkan nanti ke Indonesia, sebaiknya itu, Kak, dibuat rutin tadi itu, harus dijaga sih menurut saya gitu. Dan untuk menilainya, nggak usah mikirin dampak dulu lah, Kak. Yang penting tadi itu kan senang, ada yang mau nyamperin gitu. Terus karena tadi rutin, jadinya anak-anak kecil itu bisa terus tahu bahwa, oh ya 1 bulan sekali, minggu pertama, minggu keempat, ada kegiatan itu di taman gitu loh. Itu baru bisa diukur, Kak, dampaknya, hasilnya gitu sih. Menjawab nggak, Kak? Insya Allah menjawab. Ya kami memang nggak mementingkan itu sih, supaya ya karena terasa sendiri dampaknya ke internal kita terasa. Tapi nanti soal masukan kerutinan itu memang jadi PR besar kami nih, Kak Lira, karena ada keterbatasan kita belakangan ini semakin sibuk. Kita sih berharap ada regenerasi ya. Ini lagi bikin program baru untuk mencetak orang-orang seperti kita gitu. Ya, Kak. Ya, Makasih, Kak. Tandanya regenerasi menjadi program juga ya, Kak? Iya, iya. Selain Itu masalah PR besar juga itu. Iya. Regenerasi menjadi program. Tandanya gitu Mbak Maria, di SPAK ini program regenerasi harus menjadi salah satu program sih menurutku. Betul. Itu emang salah satu PR sih. Sama di beberapa daerah yang memang agennya sedikit, jadi emang ada daerah yang agennya cukup banyak, kuat gitu. Ada juga yang daerah yang sedikit gitu. Tapi ya begitu deh. Memang itu satu PR regenerasi, itu betul banget. Satu pekerjaan yang harus diselesaikan itu. Iya. Terima kasih Kak Pera. Terima kasih Kak Maria, Kak Lira. Sama-sama, Kak. Silakan yang lain, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman sekalian? Mungkin aku nebeng nanya nih, Mbak Lira, mungkin aku nanya sedikit. Kan tadi emang saya setuju sih ya gitu, bahwa kalau kita terutama di program-program anti korupsi itu kan emang harus ya secara logika ya memang logisnya kita harus selalu mengaitkan ke apa namanya tuh, outcome besarnya gitu ya. Dalam hal ini misalnya yang kita bisa lihat secara angka adalah indeks persepsi korupsi gitu ya, atau indeks persepsi anti korupsi. Nah, tapi karena juga banyak sekali kita mendapat pertanyaan kayak misalnya, udah ini kita dari agen-agen juga gitu, kita udah ini lakukan pendidikan ini, tapi kok kenapa ya masih setiap hari bahkan berita-berita tentang koruptor itu makin hari makin banyak gitu. Nah, itu gimana ya, Mbak? Jadi kayak
maksudnya gini, di satu sisi kita emang harus menempatkan program kita ini sebagai bagian dari outcome besar gitu ya. Tapi bagaimana nge-link-nya tuh supaya nggak kayak terlalu jauh gitu. Jadi kayak apakah ada step-step yang harus dilalui dulu gitu, misalnya apakah, memang tadi kan Mbak Lira udah bilang ya nggak bisa setahun 2 tahun, tapi itu bertahun-tahun gitu ya. Nah itu apakah ada misalnya sekian tahun kita melihat apa, kemudian tahun berikutnya melihat apa gitu, walaupun panjang, tapi apakah itu ada skemanya gitu, supaya kita, kadang juga supaya nggak patah semangat juga gitu ya, karena kayak kayak bisa jadi melihatnya sebagai sesuatu yang jauh gitu ya, padahal sebenarnya kita perlu mengaitkan program kita ke situ gitu. Nah itu gimana tuh, Mbak? Ya, gini sih Mbak Maria, memang wajar sih itu teman-teman di agen SPAK akan bertanya, kok sudah dilakukan banyak program, bahkan mungkin sudah rutin juga, bahkan mungkin beberapa teman di daerah punya input yang bagus ya Mbak, dari sumber daya manusia yang cukup, anggaran yang cukup, mitra-mitra yang mendukung gitu, tapi kok masih tetap aja berita-berita tentang korupsi merajalela gitu. Nah, tapi yang perlu diingat nih Mbak, karena ranah kita adalah pendidikan anti korupsi, bisa dikatakan itu ya Mbak ya? Iya Ranahnya betul. adalah pendidikan anti korupsi. Pencegahan ya lebih tepatnya. Pencegahan, lebih ke pencegahan gitu. Itu sifatnya kan harus terinternalisasi ya Mbak. Artinya terinternalisasi, artinya memang kalau menurut saya sih Mbak, nggak bisa teman-teman SPAK yang menilai itu gitu. Menurut saya sih nggak bisa agen-agen SPAK yang menilai kok masih ada aja sih gitu. Menurut saya nggak bisa tuh Mbak, teman-teman SPAK yang menilai, karena terjadinya berita-berita korupsi itu kan banyak faktor Mbak ya, banyak faktor yang terjadi gitu. Nah, menurut saya teman-teman SPAK itu mungkin secara organisasi Mbak, kita ada baiknya gitu SPAK-nya saja gitu mengidentifikasi sendiri output-nya, outcome-nya dan dampaknya. Tapi dari sisi yang dalam kontrolnya SPAK aja Mbak, gitu. Kalau menurut saya sih. Jadi artinya teman-teman SPAK juga nggak ngerasa bahwa kok masih ada, itu di luar kendalinya teman-teman SPAK gitu. Jadi menurut saya fokus saja ke output, outcome dan dampak SPAK itu sendiri, dan itu perlu diidentifikasi Mbak Maria. Nanti mudah-mudahan saya nanti bisa bantu tuh Mbak mengidentifikasi dengan cara melihat program-program yang dilakukan instruksi dari SPAK langsung ke teman-teman agen, atau inisiatif inisiatif dari masing-masing agen, itu bisa kita identifikasi. Itu sih Mbak yang satu. Yang kedua Mbak, saya rasa tuh gini Mbak, karena kita tadi internalisasi, teman-teman tuh harus pegang banget Mbak bahwa programnya ini harus terus-menerus berjalan, continue gitu. Continue, kalaupun misalnya discontinue, artinya udah nggak cocok lagi nih, tadi dengan pertanyaan Mbak Maria nyambung nih, artinya apakah kita harus bikin program dengan skema tertentu level gitu. Contoh aja nih Mbak, misalnya gini, contoh yang gampang aja, misalnya edukasi anti korupsi ke SD seluruh sekolah dasar di Aceh, misalnya saya contohin gitu ya Mbak, di Aceh. Nah, di tahun pertama itu hanya misalnya ngambil hanya untuk di kecamatan apa gitu Mbak, misalnya kecamatan A di Aceh gitu. Jadi artinya di tahun pertama fokus hanya di kecamatan itu saja gitu. Nah, terus kan itu terjadi tuh Mbak, monitoring gitu ya. Maksudnya, oh kayaknya metodenya harus diubah deh. Oh kayaknya peran mitra yang gurunya harus ditingkatkan deh gitu, misalnya gitu ya Mbak. Nah, di tahun kedua Mbak, ada satu perubahan yang dilakukan. Menurut saya gitu Mbak, skemanya itu. Karena kan pasti sifatnya unik nih Mbak, beda-beda gitu. Sifatnya unik. Jadi artinya kita bisa bicara dari cakupannya artinya mungkin kecil dulu saja, piloting saja di daerah yang kecil, di jumlah yang kecil, tapi program itu terus-menerus dijalankan gitu. Dari cakupan bisa, atau kita dilihat dari di tahun pertama hanya menggunakan misalnya satu metode games yang A saja, tapi di tahun kedua mulai masuk, kan ada levelnya ya Mbak, kalau nggak salah ya gamesnya itu ya.
untuk beberapa ini sih, untuk jenjang usia sih, Mbak. Ada dia untuk anak SD, untuk dewasa gitu. Untuk anak SD, Oh, SMP, SMA, dewasa gitu. ya, jadi artinya mungkin dari sisi cakupan sih Mbak, cakupan Hmm. tapi dengan melihat bahwa oh ya di tahun pertama, jadi artinya nggak hanya terus-menerus melakukan program yang sama, tapi mungkin memperluas, memperbaiki metodenya, metode penyampaiannya, lalu melibatkan banyak orang, banyak mitranya, termasuk memperluas, oh tadinya cuma di SD ini saja, maka pindah ke kecamatan lain atau bagaimana. Menurut saya skemanya lebih ke situ sih, Mbak. Oke. Jadi kita buat skemanya berdasarkan ini ya, apa yang mana yang mau, jadi kayak jumlah orangnya, bisa juga Iya, metodenya, bisa gitu ya, betul. bisa cara penyampaiannya gitu-gitu kali ya. Betul, Mbak. Kalau saya sih ngelihatnya kayak gitu, karena kalau bicara edukasi memang agak stagnan kan ya, Mbak ya. Itu kita percaya banget, cuman stagnannya itu memang karena internalisasi, artinya memang ada kegiatan berulang terus setiap tahun yang dilakukan gitu. Nah, jadi memang saya percaya banget itu pasti butuh kegiatan yang berulang terus gitu. Oke, makasih banyak Mbak Lira, masukan buat SPAK yang berharga banget. Oke, saya kembalikan lagi ke teman-teman yang lain. Masih ada pertanyaan? Silakan, boleh raise hand. Kita kasih 2 menit lagi kali ya Mbak ya, nanti jam 7.15 kalau emang udah nggak ada, kita tutup. Boleh, Mbak. Sebenarnya mungkin kalau buat teman-teman sekarang sih, saya rasa nih Mbak, tadi kan dari sambil menunggu teman-teman yang lain nanti berpendapat gitu, intinya sih apapun program yang sedang dilaksanakan sekarang, mungkin fokusnya di games itu ya Mbak ya? Edukasi melalui games itu nggak sih Mbak? Atau Iya, games itu memang jadi salah satu apa ya, alat ya Mbak ya? alat bantu utama sih kalau buat teman-teman agen tuh. Alat bantu utama pendidikan anti korupsi yang jadi yang alat bantu yang sekaligus mempermudah mereka bergerak gitu ya, dan yang fleksibel sehingga mereka tidak kesulitan harus mencari bahan-bahan dan sebagainya gitu. Itu juga metode penyampaiannya juga jadi mereka jadi mempermudah, nggak harus apa tatap apa namanya itu duduk seperti seminar atau apa gitu kan. Jadi dengan permainan itu sih Mbak yang memang kita selalu apa ya, bekali mereka dengan game itu, jadi itu kayak senjatanya agen-agen SPAK deh gitu. Iya. Mungkin gini sih Mbak, yang dari bentuk edukasi yang dilakukan teman-teman, kan itu memang sudah menggunakan alat yang disediakan oleh SPAK ya Mbak artinya, dan itu saya rasa cukup seragam gitu. Walaupun teman-teman pasti menemukan kasus-kasus yang berbeda atau kondisi-kondisi yang berbeda untuk di setiap daerahnya gitu. Nah, menurut saya mulai kalau ada waktu gitu ya, dan karena mungkin ada yang sudah berjalan bertahun-tahun, tapi tadi seperti Kak Pera bilang bahwa, oh ya dulu mungkin rutin tapi sekarang enggak gitu ya. Mungkin sebagai bahan evaluasi bersama aja nih Mbak, mungkin teman-teman atau nanti bisa diakomodir bareng oleh SPAK dari organisasi atasnya gitu, meminta teman-teman meliskan gitu, mereka itu sebenarnya ada kendala di input atau masukan tadi Mbak, sumber daya manusianya, anggarannya nggak usah diomongin lah ya Mbak, selalu jadi kendala itu. Artinya mereka dari sisi input masukannya itu, dari yang sudah mereka jalankan sekarang, itu apakah ada kendala atau tidak. Lalu sebenarnya program yang mereka sedang jalankan sekarang, itu piloting-nya di daerah mereka sudah berjalan bagaimana, dan mereka melihat secara subjektif aja Mbak menilai gitu, kayaknya kok cuman kayak gini aja ya gitu. Maksudnya mereka bisa menceritakan gitu loh Mbak, menurut saya bagaimana, terus nanti bisa mengidentifikasikan sebenarnya nanti mereka mau output yang bagaimana gitu. Kalau outcome mungkin urusan SPAK ya Mbak ya, Iya, mungkin iya. kita sepakati saja outcome dan dampak itu urusan SPAK gitu, seenggaknya outputnya itu bisa kita lihat secara berkesinambungan gitu, berjalan gitu. Dengan metode yang macam-macam itu satu Mbak. Yang kedua, kayaknya kan gini Mbak, kalau bicara edukasi tadi, dan ini kan teman-teman dari berbagai macam daerah gitu. Nah mungkin
Dan saya lihat kalau di websitenya SPA kan ada yang cerita baik ya Mbak ya dari beberapa inisiator gitu ya. Ada Iya, yang iya. dari polisi apa segala Iya. macam. Menurut saya itu bisa jadi salah satu jalan juga Mbak. Artinya mereka punya agen-agen SPAK ini di challenge untuk melakukan program lain, edukasi dalam bentuk edukasi lain gitu yang Mbak sesuai Lira, dengan Kak Lira. Iya siap. Enggak ini mumpung daripada ganjel saya tuh kok agak ganjel. Iya Tadi kita ngomongin masalah saya dia dari Kota Semarang, SPAK Kota Iya. Semarang. siap. Ini kan kita kembali ke masa tadi ya, Monef. Ya, Kan itu terkait dengan penilaian-penilaian nih Kak ya. iya. Terus kadang-kadang kita kan gini, untuk menilai suatu program itu kan ada penilaian mandiri dulu. Dari Betul. internal yang punya program kan ada penilaian mandiri. Terus kemudian hasilnya kita disampaikan ke mungkin tim penilai atau apa atau tim Monef gitu. Nah, itu mesti kan karena penilaian itu kan ada justifikasi ya Kak ya. Terus mesti nggak pernah hampir tidak pernah ada yang bisa sama hasilnya. Nah, terus akhirnya kan untuk kan adanya terus kemudian timbul gap perbedaan nilai. Nah, terus akhirnya dari gap itu kan muncul lagi diputuskan solusinya akhirnya mesti kan win-win solution atau gimana itu kan. Rata-rata seperti itulah. Itu terus kadang-kadang saya suka gini mikir, lah terus ini kalau penuh dengan justifikasi seperti ini terus gimana ya? Maksudnya kan itu aja misalnya masih mandiri dengan tim penilai. Itu aja tim penilainya kan banyak orang-orang tertentu lah. Apalagi ketika nanti hasil itu nanti misalnya ya berlaku untuk umum disampaikan lagi ke masyarakat. Kadang-kadang kan jadi masyarakat mungkin kan timbul pertanyaan, ini benar apa enggak sih sampai sebatas apa mereka menyelesaikan memberikan solusi atas gap yang muncul seperti itu gimana Kak? Ya, makasih Kak Diah. Jadi gini Kak, kalau saya lihat ini sebenarnya masalahnya di indikator Kak. Artinya memang sebenarnya proses monitoring evaluasi yang baik ketika ada pihak eksternal, artinya tim ini kan tadi Kak Diah ngomongnya dari sisi penilai yang berbeda ya Kak ya. Jadi biasanya kan internalnya tuh punya menilai diri dulu kan mesti semua setiap kali penilaian kita kan ada kadang ada dengan Pan RB, Kemenpan kan kebetulan saya bagian dari inspektorat ya Kak ya. Nah itu kan biasanya ada penilaian internal kita nilai dulu, terus habis kita nilai tingkat kota biasanya terus tingkat kota kan ada tim nih, tingkat kota nilai dulu. Mesti kan kalau namanya penilaian mandiri mesti kan lebih tinggi ya, mesti lebih tinggi daripada kalau dari sana yang menilai lah. Kan itu tadi akhirnya kan terus itu tadi timbul gap itu loh terus kadang-kadang kita gini suka kadang gini kok menilainya kita padahal kan udah gini kok sana nggak terima ya kadang-kadang suka gitu lah itu aja baru dua sisi lah apalagi misalnya nanti dilempar ke umum. Indikatornya Kak Diah sama atau enggak? Karena sama dengan indikator yang sama. Indikator justru itu karena indikatornya sama terus ada tim mandiri menilai terus dinilai dengan dari tim sana yang kementerian mungkin Menpan RB atau Kementerian Dalam Negeri kan mereka kan punya tim juga terus mesti kok beda seperti itu loh. Ya, itu di indikatornya sih Kak. Artinya penilai dari yang lain itu di luar Kemenpan RB maksud Kak Diah itu kan? Bukan sama. Jadi misalnya ini ada penilaian kayak kita kan ada penilaian zona integritas seperti itu. Terus kan nanti tingkat misalnya seperti itulah tingkat kota kan diberi kesempatan untuk melakukan penilaian mandiri dulu. Sama poinnya indikatornya seperti ini, kelengkapannya seperti ini, terus penjelasannya seperti ini sama. Terus nanti setelah itu diserahkan ke pusat. Nanti pusat menilai atas hasil ini tadi disama. Terus mesti kan ada timbul beda lah. Terus kadang-kadang saya suka bertanya, misalnya terus kan ada ranking nih, diumumin ranking. Apalagi kalau ternyata tim dari pusatnya tuh beda antara yang menilai daerah satu dengan daerah lain misalnya, kan jelas berarti nggak bakal sama. Makanya ketika kadang-kadang tuh saya di sisi lain, saya kalau misalnya ada hasil seperti itu tuh suka apatis, bener nggak sih wong yang penilaiannya aja beda, walaupun indikator yang sama, tapi kan
sertifikasi orang itu kan beda-beda ya Kak ya. Itu yang mengatasi seperti itu gimana menurut Kak Boleh. Lira baiknya? Aduh, ini nggak enak nih, ini membuka aib pemerintah. Saya sebenarnya punya jawabannya sih Kak. Gini Kak, indikatornya sama Kak. Alhamdulillah indikatornya sama. Sama. Nah, ini kita bicara dari sisi SPAK dulu ya. Nah, untuk program-program SPAK, sebaiknya memang ada indikator-indikator Mbak Maria yang kita tentukan buat teman-teman SPAK untuk membantu program apapun yang berkaitan edukasi anti korupsi yang mereka lakukan, itu bisa nanti penilaiannya, jadi penilaiannya itu bisa SPAK secara organisasi menilai maupun pribadi yang menilai itu bisa sama. Itu sebenarnya di situ. Kalau yang tadi pertanyaannya Kak Diah nih, aduh saya nggak enak ngomongnya. Boleh nggak sih? Saya rasa Kak Diah ini punya jawabannya loh, udah tahu jawabannya loh. Apa ya sih katanya kan masih ini kan daerah seperti ini apa ya? Nggak tahu deh. Kadang-kadang saya suka gitu. Memang indikator kita udah sama Kak. Ya Ketika sama. tim yang menilai itu memang, aduh sini ada orang Pan-RB nggak sih? Takut gitu. Kayaknya bibur Mas Andi. Iya. Jadi gini Kak, memang kalau untuk teman-teman BPS ya Kak ya, teman-teman BPS, teman-teman Bappenas itu indikatornya sama Kak. Cara menilainya juga sama. Nah, tapi kalau di Pan-RB Kak memang ada satu isu nih Kak, bahwa mereka sudah punya indikator yang sama, tapi ketika ada satgas lain yang menilai itu beda, nah itu di luar kendali kita sih Kak, tandanya ada SOP yang salah di Kemenpan RB. Tapi memang dalam monitoring evaluasi, kunci pertamanya adalah indikator Kak. Yang kedua adalah cara mengevaluasi atau cara menganalisis itu Kak sebenarnya. Tadi kan kita udah lihat tuh Kak ada beberapa faktor. Saya rasa yang permasalahan di Pan-RB itu adalah faktornya itu mereka melihatnya penekanannya ke relevansi kah, ke efektivitas kah, efisiensi kah, dampak atau keberlanjutan yang membuat beda itu Kak. Di Pan-RB masih ada isu itu sih gitu. Memang saya sering banget dapat cerita bahwa ketika timnya yang turun beda maka penilaiannya beda gitu. Tapi kalau kita bicara konteks kita aja Kak, artinya memang indikatornya kita harus samakan. Yang pertama itu, jadi kalau bicara monitoring ketika indikatornya sama itu udah clear Kak. Evaluasi Kak yang memang SOP-nya harus jelas. Evaluasinya tuh penekanannya kemana gitu. Karena ketika penekanannya hanya ke efisiensi, maka beda dengan penekanannya ke efektivitas misalnya atau ke keberlanjutan gitu. Gitu sih Kak. Mudah-mudahan Tetap menjawab Kak. jadi ya ini nanti soalnya kita kan bicarakan kita kan di SPA kan ada banyak program ya kayak sekolah jujur seperti itu kan berarti memang benar harus di indikatornya benar-benar dan jelas kali ya mungkin harus jelas karena jadi tidak ada persepsi-persepsi yang menimbulkan persepsi. Nah itu tidak multitafsir lah seperti itu Ya, mungkin betul. berarti angka-angkanya atau ya itu tadi indikatornya jelas pasti ya jelas pasti nggak Bu Maria itu Ya, betul. Terkait itu saya setuju banget tuh dengan masukan Mbak Lira juga bahwa kita harus mengeluarkan satu indikator yang jelas buat semua gitu dan yang pasti yang bisa dilaksanakan juga gitu visible dilaksanakan oleh semua di daerah manapun juga gitu kan ya. Betul, betul Mbak. Jadi nanti ada penilaian nasional dan ada penilaian daerah Mbak, karena daerah mempunyai kondisi yang berbeda-beda tuh Mbak. Artinya juga teman-teman di daerah juga jadinya akan lebih nyaman gitu ketika memang penilaian di sini kan artinya bukan dinilai baik atau buruk ya Mbak. Artinya cuma membantu teman-teman menilai bahwa program yang dilaksanakannya itu sudah ada hasilnya ke penerima manfaat, lebih ke situ sih. Gitu. Iya, betul. Gimana Mbak Budia? Iya, ya emang seperti itu ya, Bu Maria. Kira-kira agak sulit sih Kak Dia. Agak ganjil. Ya. Ternyata ganjilnya di banyak orang, Mbak. Iya. Ya, gitu. Makasih Kak Lira, Bu Maria. Iya, sama-sama Bu Dia. Oke, kalau masih ada kah teman-teman sekalian?
Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri healing kita sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Lira, dan tentunya kalau melihat bahwa ini adalah Monef ini harus kita jalankan terus kan ya Mbak ya, sesuai dengan tadi Mbak Lira bilang. Berarti kita masih mau gangguin Mbak Lira lagi nih pastinya ya. Boleh, Mbak, boleh banget. Ntar dibantuin, Mbak. Sip, Nanti sip. lihat-lihat dari websitenya dulu bisa. Iya, sip-sip. Jadi kita akan terus berkontak ya Mbak Lira ya untuk minta bantuan soal itu. Karena ini penting banget apalagi buat program-program seperti ini ya, yang apa namanya menyangkut perubahan-perubahan yang apa yang kita harapkan itu kan perubahan-perubahan. Jadi kita perlu sekali melakukan Monef. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih banyak. Selamat malam untuk daerah tentu udah malam banget ini gitu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini, dan sampai bertemu di healing nomor 5 tanggal 20 Oktober yang akan datang. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Terima kasih Mbak Lira, Redata. Sama.